2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu biasanya kita sebut sebagai perdagangan antar negara. Jadi maksudnya aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud di sini ada beberapa hal, diantaranya individu, kelompok, lembaga, pemerintah, suatu negara maupun dengan negara lain. Nah, terjadinya aktivitas perdagangan antar negara ini akan menimbulkan suatu kegiatan yang biasa kita ketahui itu ada ekspor dan impor. Contohnya, selain mobil dan telepon genggam, masih banyak produk lain yang kita peroleh dari perdagangan internasional. Di antaranya seperti komputer dan pesawat terbang. Nah, kita ketahui sendiri komputer yang sering kita gunakan ialah komputer entah dari Cina maupun negara lain. Nah, untuk pengertian ekspor dan impor ini berbeda. Nah, kalau ekspor itu merupakan kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. Jadi kita menjual barang dari dalam negeri untuk disalurkan ke luar negeri. Nah, tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, barang yang diekspor atau dijual ke luar negeri ini dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau biasa kita kenal seperti dolar. Nah, uang dolar ini sangat berharga. Nah, ketika ditukar dengan rupiah, maka itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, hasil dari uang dolar ini kita salurkan atau biasanya disebut sebagai devisa negara. Nah, devisa yang terkumpul kita akan gunakan untuk membiayai impor. Nah, impor ini apa sih, Bu? Jadi, impor ini ialah kebalikan dari ekspor. Kalau ekspor itu kan kita menjual barang ke luar negeri, tapi kalau impor ini kita membeli barang dari luar negeri gitu. Nah, kenapa harus membeli? Karena setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, Indonesia ini negara yang agraris, negara yang pertanian sama adanya kelautan. Nah, sedangkan di negara lain itu ada 4 musim. Nah, untuk menanam kadang mereka juga kesulitan. Nah, sedangkan di Indonesia kan agraris, bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Jadi kita saling ekspor gitu. Nah, di sini kegiatan impor itu disebut sebagai importir. Nah, kalau yang ekspor biasanya kita sebut sebagai eksportir. Nah, seorang importir ini membayar barang yang dibeli itu dengan mata uang asing. Jadi yang awalnya di Indonesia ini rupiah, ketika kita mau membeli barang kita juga sama, kita harus menukar mata uang asing di dalam negeri gitu. Nah, di sini barang-barang impor yang dibeli oleh Indonesia itu ada 2 macam, diantaranya migas sama non migas. Nah, kalau barang migas ini diantaranya seperti minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Nah, sedangkan untuk barang-barang yang non-migas itu antara lain karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Nah, setelah kalian memahami proses ekspor dan impor, tentu kalian juga harus memahami ketika kita membeli atau menjual itu alat pembayarannya pakai apa sih, Bu? Gitu. Jadi di sini alat pembayarannya itu ada pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara kredit. Nah, secara tunai di sini diantaranya ada surat wesel, terus commercial bills of exchange seperti surat, terus letter of credit. Nah, sedangkan untuk yang non tunai itu pakai rekening atau biasa kita kenal open account gitu.